Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak, ditemani hujan. Saya nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu apakah hujan juga. Yang pasti kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Sebab itu, biarlah kita boleh naikkan syukur kita pagi hari ini setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kau lindungi, kau jagai kami dengan kasih setiamu. Engkau penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik,
muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkau batu karang yang teguh, Engkau kubu pertahanan kami, kota benteng perlindungan. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu, sebab Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, meluputkan kami dari setiap mara bahaya kecelakaan maut. Sebab Engkaulah perisai kami yang teguh, kami takkan goyah selamanya. Sekalipun badai di sekeliling kami sedang terjadi, kami mau tetap aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Allah yang ajaib. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus, nyata
sepanjang hari-hari ini. Kami tak akan goyah sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Dan Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang memagari hidup kami. Bahkan Engkau yang menaungi hidup kami. Dengan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau tinggal tenang di dalam-Mu. Karena Engkau melingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau beri bagi kami. Kami mau menikmati hari ini di dalam Engkau. Kami mau bergembira dan bersuka cita di dalam Engkau. Karena itulah letak kekuatan kami. Kami mau beria-ria di dalam Engkau. Allah perlindungan, pengharapan, pertolongan, jawaban. Bahkan Engkaulah segalanya bagi kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Ya, sepanjang hari ini Tuhan, damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan damai sejahtera-Mu tidak sama seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dan damai sejahtera-Mu Kau berikan dan Kau biarkan tinggal dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu dalam kami. Waktu kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Suaranya Ya, selamat pagi semua. Saya harap semuanya sudah sarapan di rumah masing-masing. Karena musim pandemi tidak ada yang bisa kita berkumpul bersama-sama. Dan pagi ini kalau sudah sarapan jasmani, kita sarapan rohani yang kedua ya. Supaya hidup kita selalu sehat walafiat. Hari ini kita baca firman Tuhan di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan dengan judul Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sudah tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, dia yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, ya kan? Nah, jadi saya ringkaskan apa yang saya dapat. Sebetulnya kalau Tuhan berbicara tentang
anak kecil, tentunya dalam hidup anak kecil itu memang berbeda, ya. Kita kadang-kadang suka kan ada orang cari kita kasih tahu anak-anak kita kecil mungkin yang baru bisa ngomong. Nah, kalau ada orang cari papi, bilang aja papi tidak ada. Loh, begitu orang itu datang dia ngomong, papi saya tadi pesan, papi ada di atas, ya kan? Dia bilang tidak ada. Nah, itulah anak kecil. Anak kecil tuh ada 3, ya kan, di dalam hidupnya yang selalu, ya kan, dia praktekkan. Pertama yaitu sifat anak kecil tuh punya kerendahan hati, ya kan. Anak-anak kecil punya kerendahan hati. Yang kedua punya ketulusan. Yang ketiga, ya dia selalu bersandar kepada Bapa. Ya. Nah, itu sifat anak kecil. Tapi di sini judulnya ditanya siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, ya kan? Jadi kalau kita baca di Markus, ya kan, di Lukas dan Markus itu apa yang terjadi? Mereka sama-sama murid-murid itu bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya kan? Nah, hidup kita ini Tuhan ajar kita, jangan kita tanya siapa yang terbesar di antara kita. Jangan, apalagi dalam hal hubungan suami istri. Kenapa hubungan suami istri terjadi pertengkaran? Karena mau mencari siapa yang terbesar. Ya kan? Jangan ya, kita jangan mencari siapa yang terbesar, tetapi siapa yang terbesar kasihnya, bukan siapa yang terbesar egonya, ya kan? Jadi kita harus menjadi seperti anak-anak kecil ini yang punya satu kerendahan hati, ya kan? Yang kedua punya ketulusan, yang ketiga punya, ya kan? Selalu bersandar kepada Bapa. Jadi kalau saya renungkan firman Tuhan ini, ya kan, saya mau katakan hari ini, pagi ini, bahwa kenapa kita di dalam rumah tangga selalu tidak akur, ya, baik dengan saudara bersaudara. Jadi saya katakan bahwa kalau kita mau cari siapa yang terbesar, artinya siapa yang benar, ya kan? Kalau mencari kebenaran, ya kan, hidup ini tidak ada yang benar. Karena tidak ada manusia yang mau dikatakan salah. Ya, maka saya hari ini saya tidak pakai lagi, ya kan, kalau saya sudah pakai bahasa salah itu udah berat. Tapi saya katakan apa? Ini ada kekeliruan, ya kan? Kalau kekeliruan itu tidak sengaja, ya kan? Dia ada hidup merasa evaluasi tapi dia tidak sampai ke sana ekspektasinya. Maka ada kekeliruan. Jadi kalau manusia dibilang ada kekeliruan, dia tidak begitu terpojok. Ya. Tapi kalau ngomong bodoh kau salah nih, nah dia mulai. Ya kan, jangan-jangan istri lagi netak ikan di dapur pakai parang. Nah, kau salah lah ngomong aku salah. Ngomong ke bodoh, ya kan? Nah, bisa terjadi pertengkaran. Jadi jangan sampai terjadi pertengkaran itu harus apa? Suami istri harus punya nilai kerendahan hati, punya nilai ketulusan, harus bersandar pada kebenaran firman. Ya. Jadi sekarang kalau kita tidak punya nilai ini, pasti yang terjadi apa? Ya, perang antara di dalam rumah tangga. Ya. Saya sudah praktekkan bagaimana, ya, sudah 35 tahun ya saya berumah tangga. Ya. Masuk pertama rumah tangga buat saya itu happy. Buat istri saya neraka. Kenapa? Saya belum tahu bagaimana. Yang penting ada makan, ada minum, cukup. Saya pergi berjalan kemana-mana, mengunjungi Indonesia kan. Buat saya, hobi saya begitu. Tapi buat istri saya, terpenjara dia. Ya, saya baru habis menikah, saya pergi sama teman-teman dulu zaman ngebreak ya, pakai HT itu. Pulang-pulang isi saya siapin baygon 1 kaleng. Ya, dia bilang sama saya, kalau kamu tidak berubah, inilah obat yang paling manjur. Ya kan? Minum baygon. Jadi ibu-ibu ya, jangan lagi seperti isi saya dulu.
Dia ngancam sama Baygon, tapi bilang, aku merindukan kamu di sisiku sayang. Nah, kalau kata-kata begitu ya kan membuat suami kan bisa juga, kalau diancam takut, memang takut, tapi tidak berubah, ya kan? Jadi hidup ini suami istri jangan pakai ancam-ancaman. Karena saya setelah mengevaluasi hidup, jangan ada 4 yang harus digabungkan. Ya, karena tidak bisa hidup suami istri itu tidak bisa pakai ilmu bisnis. Ya kan? Tidak bisa. Hidup suami istri tidak bisa pakai ya sosial, tidak bisa. Hidup suami istri tidak bisa pakai politik ya. Karena politik itu kejam sekali. Istri sekalipun dibunuh. Ya. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya, lihat kalau suami udah pakai gaya politik hati-hati. Kalau dikasih minum perhatikan dulu. Doa dulu dalam nama Yesus. Biar racun jadi obat kan. Nah, jadi hati-hati bapak-bapak juga jangan terlalu ngoceh sama istri-istri. Ya nanti dikasih kopinya sianida, ya kan? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Jadi harus apa? Ilmunya cuma satu. Kasih daripada Tuhan. Ya. Jadi 3 itu bisa dipakai di mana? Ada tempatnya. Kalau bisnis ya di bisnis, ya kan? Kalau sosial ya di yayasan sosial. Politik memang di politik. Kita tidak ada yang main politik ya. Tidak tahu saya rekan saya satu itu masih main politik apa enggak. Saya harap ya politik kalau mau main politik hati-hati ya. Jadi kasih Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Kita seperti baca di sini ngapa Tuhan mengambil anak-anak kecil sebagai contoh. Kita padahal sudah pernah dari kecil, tapi sekarang sudah besar apa yang kita lakukan? Kalau orang sudah besar itu yang dimainkan adalah apa? Logikanya. Ya. Wah, gimana muter? Ya, gimana muter ini kan? Ya. Kalau datang ke tempat country seafood, ngobrol gimana bisa dapat ikan janggut. Nah, itu tidak boleh, ya. Kami di Pria Sejati diajar tidak boleh ya kan cari cap gratis, ya. Karena ada kan orang suka, wah kenal sama Ayen sama, oh kita kan satu-satu kamu saya apa bukan kamu Karamdio kan, wah gini. Jangan. Ya, kita diajar tidak boleh mencari peluang gratis, ya. Kenapa? Kita harus jadi berkat buat mereka. Ya, saya juga belajar. Ya, kalau istri saya ini orang yang baik hati. Ya, saya belajar sama dia. Kalau saya kadang-kadang tukang parkir, saya kasih seharga sesuai itu kan. Dia enggak, dibilang, papi ini tidak pernah miskin apa? Ya, dikasih lebih. Ya, soalnya saya sering parkir. Kalau istri saya tidak tahu dia sering parkir apa enggak. Jadi kadang-kadang ya itulah yang membuat kita tuh kasih kita kurang. Kita belajar bagaimana mengasihi. Jangan mengasihi minta imbalan, ya. Bapak-bapak saya ingatkan, jangan maunya baru baik-baik sama istri. Ya. Kalau enggak ada maunya, wah, suaranya, gayanya, ya. Tapi kalau ada maunya, cak baiknya, ya beli bakmi dulu, bawa pulang. Malam nggak ada maunya, ada boleh gitu, ya. Pokoknya ada mau, tidak ada mau, usahakan seimbang terus tiap hari berjalan hidup ini, ya. Nah, jadi di sini Tuhan memberi perumpamaan apa? Ya kan contoh anak kecil. Jadi kita belajar. Jadi hari ini kalau masih ada suami istri yang suka masih selisih pendapat, belajar dari anak kecil, ya. Punya kerendahan hati, ya kan. Nah, punya ketulusan. Kita ini sudah suami istri kan harus tulus-tulus lah, ya kan. Tidak ada dusta di antara kita. Nah, jadi kalau sudah itu kita apa patokan kita belajar dengan firman Tuhan. Jangan kata mamaku, jangan kata kok engkong aku, berabe itu. Semakin runcing, ya kan. Nah, kedua itu masalah ya kan hidup di dalam dunia ini, ya kan. Kita bisnis, ya kan. Ya, kita harus seperti anak kecil tulus, ya kan.
Kalau dulu ya, dulu saya masih di Palembang tuh, ya kan modalnya sekian sekian, banyak bohongnya. Ya kan setelah belajar di Pria itu, saya ikut KBC juga, ya kan. Nah, baru tahu hidup ini jangan, ya kan, merekayasa hal-hal yang tidak baik. Kita tidak tulus hidupnya, ya. Nanti Tuhan dengar, nah Tuhan bilang dicubit Tuhan. Tuhan tuh baru nyubit aja udah kita tergelepar-gelepar ya kan. Apalagi dia sudah marah kan. Nah, bahaya itu. Jadi dalam dunia bisnis juga kita harus terus terang aja jangan sampai merugikan ya teman. Ya, maka itu sejak dari kecil dulu saya memang sudah punya moto hidup. Di mana saya ada, saya harus menjadi apa? Ya kan, membawa perubahan yang lebih baik di kelompok itu, ya. Maka saya tidak mau seperti orang cari kesempatan dalam kesempitan, tidak boleh, ya. Maka ketika kami waktu pergi orang roti, ya kan, grup roti ke tour, ya kan, sampai studi banding itu, ya kan, saya kenapa selalu diminta jadi kepala suku? Karena terus terang aja banyak orang kaya tapi miskin, ya kan? Miskinnya apa? Ya kan, selalu mau dibawa bisnis terus. Wah, ini tidak untung nih, aku tidak mau. Nah, tidak boleh gini, tidak boleh. Kalau kita sudah bersama-sama, ya kan, saya katakan di sini tidak ada yang namanya karyawan, tidak ada namanya bos, ya kan. Kita semuanya harus sama supaya apa? Supaya ada sukacita. Ya. Jadi kan kadang-kadang orang kan maklum lah ya, saya pernah jadi orang susah ya, jadi saya tahu. Jadi mereka tuh jadi karyawan tuh di bloknya, oh blok karyawan, blok majikan, owner kan, saya bilang enggak boleh. Semuanya harus sama, ya kan? Nah, kalau ada apa-apa saya bilang mau pergi nonton, ya kan? Oke, ya kan? Pak, kami tidak ada. Kamu masuk kelompok ini yang karyawan bayar 50%. Yang owner bayar 150%. Ya. Karena apa? Ya anggaplah mereka itu karyawan kita. Ya, jangan yang karyawan kadang nunggu di luar, kita masuk, makan juga gitu, mereka mejalan, jangan. Ya kan? Kita harus belajar mengimbangi, membuat hidup menjadi seimbang bagaimana. Maka mereka kalau sudah itu, kalau ada saya pergi, mereka rasa nyaman apa? Terutama menghadapi ibu-ibu yang luar biasa. Ya, ibu-ibu itu kalau udah masuk mau belanja, itu lupa jam kan? Jadi dalam satu hari 4 atau 6 schedule visit itu bisa terbatal satu. Ya. Buat saya bilang begini, siapa lambat, ya kan, 3 menit denda. Wah, saya pertama diamuk ibu-ibu, tapi saya diam aja. Saya bilang, ini kan udah kesepakatan. Kalau udah kesepakatan, jangan protes-protes lagi. Ya kan? Wah, pertamanya saya itu banyak. Ya kan? Dibenci orang, saya enggak mau pusing lah. Ya kan? Tapi ujungnya apa? Mereka merasa apa? Benar. Ya kan? Karena ibu-ibu kalau udah belanja itu kan lupa waktu. Nah, orang kan mau pergi ke tujuannya sudah dirancang hari ini. Kemana, tapi banyak yang tercancel karena apa? Ibu-ibu. Jadi saya begitu pegang, saya atur, tidak boleh. Kena, saya denda. Terlambat, saya denda. Ya kan? Uang dendanya kemana? Saya bukan untuk saya panggil bos-bos semua. Ini ada $1.000. Ya, uang denda orang $1.000 nih. Kamu yang nyumbang berapa? Kita beliin hadiah waktu mau pulang dari Hotel 7 Airport. Nah, di situ saya bikin door prize. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita kan naik mobil kemana ya, satuan kota ini ke kota ini, ada misalnya 4 jam, di situ kita main. Ya, main buka apa? Door prize. Jadi ujungnya apa? Semuanya happy tuh. Nah, jadi kita hidup ini jangan merepotkan orang lain, tapi buatlah orang di sekitar kita menjadi nyaman. Ya, ya uang bisa dicarilah. Ya, tapi kebahagiaan, ya kan, kesenangan,
itu sulit, ya. Tapi saya yakin di sini orang baik-baik semua, ya kan. Di luar sana yang banyak jahat. Karena di sini hari ini ada firman-Nya yang menguatkan kan. Jadi saya rasa buat hari ini itulah kita jangan mencari keuntungan demi pribadi kita dan merugikan orang lain. Ya, itu namanya berbuat jahat. Jadi kita jangan ukur, oh saya tidak sekelas sama dia. Jangan. Kita di sini tidak ada di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah tanya hartamu berapa. Tapi apa yang kau berbuat, ya kan? Jadi kita harus tahu. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk apa? Jadilah, ya kan? Teladan-teladan yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Jadi sehingga kita dimanapun kita tidak merugikan orang, orang tidak rasa kesesakan, ya kan? Ya, jadi saya selalu bilang sama para yang tua-tua, ya, hadir dimanapun, meskipun kita orang pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa menjadi berkat. Ya, demikian dari saya. Kami mau tambah? Istri saya mungkin mau nambah kayak. Silakan. Oh, dia bilang suruh orang lain dulu, ya silakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heri, ya kan, biar kita boleh berbagi yang lain. Oke, terima kasih Ko Simon. Jadi kita diingatkan firman Tuhan pagi hari ini dan secara aplikasi tadi langsung yang disampaikan oleh Ko Simon di dalam rumah tangga. Memang dunia ini adalah ajang kompetisi. Ternyata murid-murid Yesus saja bisa berkompetisi, bahkan bertengkar untuk memperebutkan siapa yang terbesar. Nah, tapi sekali lagi berbicara tentang firman, kita harus tulus, harus polos seperti anak-anak, seperti Ko Simon tadi katakan. Maksud saya gini, jangan terus kita pakai firman Tuhan itu untuk membela kelakuan kita yang salah. Murid-murid Yesus saja bisa kayak gitu, apalagi lah saya ini siapa lah. Terus seringkali kan kita membela diri kita ketika kita melakukan hal yang tidak benar, terus pakai ayat. Nah, tapi hari ini kan kita sudah diajar bahwa kita ini harus menjadi seperti anak kecil, tapi bukan kekanak-kanaan sifatnya ya. Tentu yang dimaksud dengan anak kecil kan ada hal-hal yang baik dari sisi anak-anak, seperti yang Ko Simon tadi katakan, rendah hati, tulus, selalu bergantung dengan bapaknya. Nah, karakter-karakter seperti itulah yang harusnya melekat dalam hidup kita. Dan yang seperti Ko Simon tadi katakan, prakteknya itu mulainya di mana? Di rumah, itu paling gampang. Jadilah pasangan suami istri, orang tua anak yang tulus satu dengan yang lain, rendah hati, saling bergantung satu dengan yang lain, bukan berkompetisi, bukan bersaing. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh tambahkan sesuatu yang lain, apa yang didapat dari kisah ini. Tapi poin penting yang saya mau ingatkan, kita harus menjadi seperti anak-anak dengan sifat-sifat seperti yang Ko Simon tadi katakan, tapi juga jangan kekanak-kanaan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit merajuk, dikit-dikit emosi meledak-meledak. Nah, itu namanya kekanak-kanaan, bukan seperti anak kecil. Nah, masalahnya kan banyak orang menikah, tapi masih kekanak-kanaan. Makanya seumur pernikahannya berantem dulu. Ya walaupun ada sisi baik sih anak-anak. Kalau udah berantem sebentar lagi baikan. Berantem sebentar lagi baikan. Tapi saya mau kasih tahu, capek deh hidup model kayak begitu. Jangan ikutin pepatah dunia. Ya Pak, cekcok itu kan bumbu-bumbu rumah tangga. Bagi saya cekcok itu bukan bumbu, cekcok itu racun. Karena yang saya tahu, apalagi Pak Simon atau lagi ibu-ibu yang hobi masak, ada Rudi, bumbu itu buat enak. Mana ada bumbu buat nggak enak. Jadi kalau cekcok itu
udah pasti buat nggak enak suasana hati sepanjang hari, apalagi kalau sampai 3 hari, apalagi sampai 3 bulan, diam-diaman, tidak tegur-teguran. Nah, itulah kekanak-kanakan. Nah, tapi ya pagi hari ini kita belajar seperti anak. Tapi anak yang seperti apa? Ada satu kata tadi kan, kalau itu kita harus bertobat. Nah, itu yang penting itu bertobatnya Bapak Ibu. Jadilah seperti anak-anak. Oke, silakan yang lain mau tambahkan, mau cerita rumah tangganya, punya karakter anak atau kekanak-kanakan. Yuk, silakan, Bu Mir. Ya, Shalom, selamat pagi. Dalam perikop firman Tuhan hari ini, ada 2 hal yang Tuhan katakan kepada saya. Yang pertama, kita berlaku seperti anak kecil yang tulus, ya, yang bertobat, dikatakan Tuhan. Tapi juga yang kemudian adalah kita harus menyambut Tuhan itu seperti anak kecil. Menyambut seperti seorang anak. Kalau kita melihat anak kecil ya, kita itu apalagi yang bayi gitu ya. Kenapa kita senang? Karena bayi itu matanya lembut gitu. Kemudian selalu bayi itu baunya harum loh. Bapak Ibu ya. Coba ada nggak bayi yang baunya kayak bau ketek orang yang sudah kerja keringatan? Nggak ada kan? Nah, kalau kita menyambut, kita harus menyambut ya, menyambut seorang anak seperti ini, menyambut anak kecil. Itu kalau kita diberitahu akan firman Tuhan, mungkin diingatkan atau ditegur gitu ya. Nah, kita itu harus bersikap seperti menyambut seorang anak kecil. Kalau tadi pertobatan sudah ya, sudah dikupas banyak banget ya. Dan menjadi seperti anak kecil itu bukan kekanak-kanakan, tetapi sifat anak kecil. Anak kecil itu selalu ingin tahu ya. Jadi kalau apakah nanya, itu apa? Pak, Bu, itu apa? Itu apa gitu. Artinya apa? Kita selalu ingin mengenal Tuhan itu dengan keingintahuan seorang anak kecil. Juga kalau kita menghadapi hal-hal yang ya teguran atau peringatan dari Tuhan gitu, kita harus mau. Coba anak-anak, kalau kita kasih tahu, Dek, jangan begitu, jangan ke sana, itu bahaya, begini, begini. Nanti kan dia nurut. Nah, menurut itu. Kata kuncinya selain bertobat, kita menurut, kita selalu haus ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan, dan kita menyambut seperti menyambut anak kecil. Itu firman Tuhan yang saya dapat hari ini. Kalau tadi Pak Simon sudah banyak bercerita dalam kehidupan rumah tangganya ya. Kalau saya nggak banyak sih pengalamannya di rumah tangga. Ya hanya kalau kecewa gitu ya. Itu mudah diselesaikan. Nggak ada ancam-ancaman gitu, nggak ada. Nah, kalau anak-anak saya itu menurut ya. Bahkan kalau mereka dulu, waktu mereka mau menikah aja, dia selalu konfirmasi kepada orang tuanya.
bagaimana ini? Kalau orang tua bilang, oh jangan gitu, itu ya enggak. Tapi oh boleh, yang itu ya aku setuju. Nah itu baru dia jalan dan kemudian dia mengambil istri, dia menjadi suami, dia menikah gitu ya, diperistri orang gitu. Jadi penurut, anak-anak itu menurut, semua menurut. Di dalam perjalanan, mungkin anak-anak itu menghadapi kehidupan nggak seperti kita ya, masing-masing, beda-beda. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu Allah yang sungguh sangat memperhatikan kehidupan kita. Hal yang kecil sekali. Dan semuanya itu ada waktunya Tuhan. Di mana nanti kita pasti menemukan kebahagiaan. Ya. Kalau dalam kehidupan suami istri, memang kata saya ya Bapak Ibu, kalau suami istri itu cekcok, kita jangan ikut masuk ke dalamnya. Karena mereka sebentar lagi baikan, pasti itu baikan. Nah, kalau kita mengikutkan nasihat kepada suami istri, itu kita harus melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi. Tuhan itu mengasihi manusia, semua manusia loh ya, bukan cuma orang percaya. Itu sungguh luar biasa. Tuhan mengasihi nggak minta balas. Coba kalau kita lihat matahari terbit ya, itu untuk siapa? Apakah untuk orang yang percaya Tuhan Yesus saja? Enggak ya. Matahari terbit untuk semua manusia. Kemudian matahari itu memberikan sinar terang. Ya. Matahari itu nanti tenggelam, sebelum dia tenggelam, dia memberikan pemandangan yang indah. Itu untuk semua orang. Nah, begitu juga kalau kita ya di dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita mengasihi, itu ya mengasihi aja. Nggak usah minta balas. Dan dengan sendirinya akan dibalas. Kalau orang menikah itu sebenarnya ya, kalau nggak mencintai, saling mencintai, itu nggak mungkin kan menikah. Ya toh? Masa orang bisa menikah tanpa saling mencintai? Adakah di sini yang menikah karena dipaksa orang tuanya atau dipaksa oleh keadaan atau karena melihat dia itu kaya raya, kalau aku kawin sama dia aku pasti hidupnya enak. Ya terserahlah. Tapi pada akhirnya kalau menikah itu pasti mencintai satu sama lain. Maka kalau di dalam kehidupan suami istri dia cekcok, kita jangan mencampuri. Anak pun demikian. Kalau dia cekcok dalam rumah tangganya, kalau dia minta nasihat, ya kita nasihati firman Tuhan. Kalau dia tidak minta nasihat, kita cukup mendoakan saja, karena itu kehidupan pribadinya dia. Orang tua nggak perlu mengikuti campur kehidupan rumah tangga anak ya, supaya aman. Seperti anak saya yang pertama ya. Anak saya yang pertama ini, saya dulu diingatkan Tuhan, ya kamu sih kasih nama Yeremia. Kenapa gitu? Hidupnya itu banyak meratap kali. Ya kan orang nggak tahu lah apa yang akan terjadi. Nah, kebetulan dia itu memang hidupnya itu jatuh bangun. Nah, terakhir kan dia sudah menikah lagi, dia bawa anak-anaknya. Rupanya istri yang tidak punya anak itu, dia ingin anak.
dia mau tidak dicampuri oleh siapapun gitu. Jadi seolah-olah ini milikku gitu karena dia dapat. Dulunya dia nggak dapat gitulah. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanan hidupnya? Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan, berserah, menyerahkan. Saya percaya Tuhan mencukupkan segalanya, kebutuhan jasmani, rohani, karena mereka orang percaya ya, orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti dia pelihara seperti memelihara kita, ya kan? Nah, jadi kalau di dalam firman Tuhan hari ini, selain kita harus bertobat dan berlaku tulus seperti anak kecil, kita harus menyambut kerajaan surga, menyambut Tuhan Yesus. Itu seperti menyambut anak kecil. Kita mesti mengasihi, menyayangi anak kecil. Kita mesti terpesona kalau melihat anak kecil. Nah, itu yang saya dapat. Ya mungkin kesaksian saya dalam rumah tangga nggak seheboh kalau Pak Simon ya. Saya biasa-biasa aja, kadang kecewa, kadang senang. Tapi terakhir ini, Bapak Ibu, jangan kata ya, pandemi ini jangan kita mengatakan, waduh susah, semuanya jadi repot, semuanya jadi banyak penyakit, banyak yang meninggal, bisnis jadi bangkrut, jadi bisnis jadi sepi gitu ya. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, keadaan pandemi ini menyatukan kita di dalam rumah tangga, menyatukan kita dengan istri, dengan suami, menyatukan kita dengan anak-anak, walaupun dia jauh, kalau kami ya, anak-anak kan jauh-jauh ya, tapi mereka itu karena mereka memerlukan seperti vaksinasi gitu. Ternyata nggak mudah loh vaksinasi itu didapat, apalagi di daerah. Jadi saya jadi berperan gitu ya. Waduh, senang juga sih dimintai tolong kan. Karena saya ternyata bisa menolong. Akhirnya semua sudah divaksinasi. Sampai yang hamil juga. Vaksinasi orang hamil itu kemarin tanggal 19 itu serentak seluruh Indonesia. Tapi nggak banyak orang tahu. Yang tahu ya hanya beberapa orang. Ternyata komunikasi di masyarakat itu agak kurang. Jadi anak saya yang kita doakan tiap hari itu kemarin sudah divaksinasi. Itu pun caranya itu luar biasa. Jadi saya dalam grup, kan ada kelompok di dalam grup ID ya, ID Cabang Surabaya. Tiba-tiba ID Cabang Surabaya itu mengeluarkan flyer untuk divaksinasi. Itu tanggal 16 kalau nggak 17 ya. Ada vaksinasi ibu hamil di kota Surabaya tanggal 19. Oh, di kota Surabaya. Terus saya masuk di dalam grup itu dalam diskusi. Loh, anak saya itu ada di kota Pontianak. Bagaimana? Apa bisa itu dikontak dari sini? Ternyata yang respon itu langsung ketua ID Surabaya. Dokter bisa japri saya. Akhirnya saya japri, saya diberi kontak ketua ID Pontianak. Lalu saya daftarkan melalui ketua ID Pontianak. Anak saya sendiri itu sudah bosan daftar gitu. Dulu katanya dia daftar ke puskesmas, diiyain aja dari dulu sampai sekarang, kok malah dia jadinya apa iya sih gitu. Udah diam aja. Nanti yang urusin ketua ID. Kamu nanti fotokopi KTP aja, fotokan KTP-nya kirim ke Mami, nanti saya kirim ke ketua ID cabang Pontianak. Dia kan nggak kenal ya. Akhirnya
sudah terlaksana kemarin divaksinasi. Nah, Bapak Ibu, di sini kan ada Ko Ahai. Ko Ahai hadir kah? Hadir, Bu. Oh iya, Ko Hadir, Ahai. Bu. Iya, Ko Ahai. Ko Ahai, sabar dulu ya. Nanti Ya, Bu. akan ada, kalau ada operasi katarak di Jambi, nanti menggabung di sana Ko Ahai. Nggak usah keluar Ya, Bu. duit Ko Ahai, ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, jadi artinya bukan artinya kita minta gratisan gitu, enggak kok Ahai. Biasa, dokter-dokter itu biasa bakti sosial Kak Ahai. Jadi nanti bisa gitu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, ya. Sebisa-bisanya kita itu harus jadi berkat ya. Harus kita ya itu tadi. Kalau kita menyambut firman Tuhan, menyambut Tuhan seperti kita menyambut anak-anak, kita kan selalu menyambutnya dengan kasih sayang ya, dengan perasaan senang gitu. Nah, itu yang saya dapat dari slide tadi yang sudah diutarakan. Terima kasih dan berkati. Terima kasih. Jadi ada dua hal lagi ditambahkan. Jadilah seperti anak-anak ketika kita menyambut Tuhan, seperti anak-anak yang menyambut orang tuanya kalau pulang dengan gairah dan antusias, dan selalu ingin tahu, rasa ingin tahu tentang Tuhan. Oke, itu yang kita dapat pagi hari ini. Miliki hati yang tulus, yang polos, rendah hati, bergantung, terus pengen tahu terus tentang Tuhan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Niki. Mari kita satu hati dalam doa. Ko Johan, silakan Ko. Ya, Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah merasakan hadirat-Mu, Tuhan, dan mendengar firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami selalu bergantung kepada firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi patokan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami, dan menjadi terang bagi jalan kami, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Adinda yang sedang hamil, Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kehamilan Ibu Adinda ini, Tuhan, sehingga proses persalinannya berjalan lancar, sehat, kuat, dan diberkati, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Wahai Tuhan, biarlah selalu pemulihan demi pemulihan terjadi, Tuhan, sehingga mata Wahai semakin hari semakin baik dan menjadi berkat, Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kami berdoa juga untuk seluruh grup Koramdio ini, Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Biarlah berkat Tuhan selalu berkelimpahan atas hidup anggota Koramdio ini, Tuhan, dilindungi, disertai, diproteksi oleh Tuhan Yesus, sehingga dijauhkan dari sakit penyakit, wabah, virus apapun, Tuhan, dan semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin menjadi berkat, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, ya Bapa. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin menjadi kemuliaan-Mu, Tuhan. Biarlah terjadi perbedaan antara anak-Mu dan bukan, Tuhan. Biarlah anak-Mu semakin hari semakin kuat dalam iman, dalam kekuatan iman kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, Tuhan. Dan berkati bangsa negara kami, Tuhan, berkati Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara, Polri dan TNI, Tuhan. Biarlah bersatu hati untuk memajukan Indonesia ini menjadi semakin baik, ya Bapak. Jauhkan dari teroris, jauhkan dari wabah, Tuhan. Berdoa khusus untuk tenaga kesehatan, tim ahli kedokteran, dan biar dapat mengatasi wabah ini dengan baik, Tuhan, sehingga semakin hari semakin berkurang virus, ya Bapak, bahkan hilang, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan Pak, tutup dalam doa Pak Heri. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menasehati kami, bahkan mungkin menegur kami. Kalau kami berlaku menyimpang hari-hari dari firman-Mu, tapi biarlah Engkau berikan kami hati seperti anak yang rendah hati, yang tulus, yang polos, yang selalu bergantung kepada orang tua. Dan kami menyambut dengan sukacita, bahkan kami selalu haus, rasa lapar, ingin tahu tentang Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab itu biarlah kami bertumbuh terus di dalam pengenalan firman-Mu. Dan kami menikmatinya mulai dari rumah tangga kami. Kami boleh mempraktekkan nilai-nilai kerajaan-Mu ini, dan kami menikmati damai sejahtera-Mu dalam rumah tangga kami, bahkan dimanapun kami berada. Karena kami percaya firman-Mu yang berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Tuhan, kami mau praktek nasihat firman-Mu pagi hari ini, seumur hidup kami, dimulai dari rumah tangga kami, supaya kami menikmati rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dipenuhi dengan damai, ketenangan, dan ketentraman. Tuhan, terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami hari ini. Dan kami percaya sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, tangan kuasa-Mu sendiri menyertai kami, tangan kuasa-Mu melindungi kami, menjagai kami, dan kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami lepaskan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi Israel pilihan-Mu, Yerusalem kota kudus-Mu, seperti Engkau memberkati juga bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.